Siapa di sini yang sering ngeluh akhir-akhir ini? Ya Romo, anak-anak saya Romo. Aduh, Romo. Ya Romo, suami saya Romo, istri saya Romo, macam-macam Romo. Orang tua saya Romo sakit-sakitan Romo. Usaha saya kok dari bulan kemarin Romo kayaknya kok lebih susut Romo. Banyak orang sedang mengeluh kehidupannya akhir-akhir ini. Siapa? Bisa jadi Anda. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-79 di tahun 2024 ini. Saudaraku, kalau Anda menonton video ini di hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Saudara-saudaraku, siapa di sini yang namanya Santo Yosef atau Yusuf? Yosef juga boleh. Yosef juga boleh. Siapa? Ayo ngaku di kolom komen. Siapa yang pasangan hidupnya atau pacarnya, kekasihnya juga pakai nama Yosef? Siapa yang anak-anaknya diberi nama juga Yosef? Mereka ini di bawah perlindungan Santo Yosef. Coba kita tulis ya, kalau Anda kenal seseorang yang pakai nama Yosef, coba ketik di kolom komen sebanyak-banyaknya. Kita doakan mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang setia. Waduh, saya lihat di sini banyak yang nulis, ya Romo Yosef lah, Bible Learning with Father Joseph lah. Terima kasih, saya juga sangat butuh doa-doa Anda supaya saya menjadi pribadi yang setia, menjadi imam yang setia, menjadi imam yang taat, dan yang paling penting adalah ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih, saya Romo Yosef mengucapkan selamat pesta nama kepada Anda semua yang juga punya nama Santo Yosef. Saudara-saudaraku terkasih, melihat Santo Yosef dalam Alkitab, kita bisa menemukannya dalam Injil Matius, bagaimana dari pribadi satu ini sangat istimewa, sangat menginspirasi, sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa belajar, kita bisa bercermin juga sekaligus. Sejauh mana kita taat dalam beriman, sejauh mana kita mendengar firman Tuhan, sejauh mana kita meresapi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Dan yang paling kuncinya dari Santo Yosef adalah sejauh mana kita ikhlas dalam menjalani hidup. Keikhlasan menjadi kunci penting dalam melihat Santo Yosef dalam menjalani tugas-tugasnya dari Allah. Bagaimana dia diutus oleh Allah, bagaimana dia diberi tugas oleh Allah, dan juga bagaimana dia menjalaninya dengan kesetiaan. Saudara-saudara, berkaitan dengan Santo Yosef ya, kita bisa berkata begini. Sehebat-hebatnya orang kaya raya yang punya banyak harta di dunia ini, dia kalah hebat dengan orang yang tulus. Kemudian juga sehebat-hebatnya orang yang punya kuasa, kekuasaannya di mana-mana, orang banyak tunduk sama dia, dia akan kalah hebat dengan orang yang ikhlas dalam menjalani hidup. Orang yang bisa tertawa ketika berkat datang. Orang juga yang bisa tertawa juga ketika mengalami pasang surut kehidupannya. Ketika sumber-sumbernya mengering, dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah hebatnya orang ikhlas. Orang kaya, orang yang berkuasa, orang yang banyak teman sekalipun, yang merasa dirinya dipuja-puja oleh banyak orang, akan kalah pada akhirnya dengan orang yang paling ikhlas dalam menjalani hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari Santo Yosef kita bisa melihat pribadi ini adalah pribadi yang ikhlas dalam menjalani hidup. Kalau kita baca kisahnya dalam Injil Matius, dikatakan dia memang tidak pernah berbicara. Satu kata pun dari mulut Santo Yosef tidak pernah dicatat dalam kitab suci. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, apalagi yang lain-lain. Tapi bukan berarti dia ini bisu. Dia bisa berbicara. Sebab kalau orang bisu ditulis dalam kitab suci. Ada misalnya orang yang bisu atau Zakaria, ayahnya dari
Yohanes Pembaptis dikatakan dia juga bisu. Kalau bisu memang ditulis dalam kitab suci. Tapi Santo Yosef dia tidak bisu. Dia bisa berbicara. Tapi kata-katanya tidak ditulis dalam Alkitab. Dia lebih banyak melakukan tindakan-tindakan nyata daripada berkata-kata. Itulah salah satu keunggulan Santo Yosef. Dia lebih banyak mendengar. Kalau Anda lihat kisah-kisah Santo Yosef dari Injil Matius, kita bisa melihat bagaimana dia lebih banyak menggunakan indera pendengarannya. Dia lebih banyak menggunakan kaki dan tangannya. Dia lebih banyak menggunakan hatinya untuk mempertimbang-timbangkan maksud-maksud Allah. Untuk mempertimbangkan bagaimana kehendak Allah dalam dirinya. Apa sih rencana Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupannya? Bagaimana sih garis kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah? Dia coba pertemukan antara kehendaknya sebagai manusia, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah dari Tuhan Yesus, disatukan dengan kehendak Allah Bapanya. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Nah, bagaimana menyambungkan antara kehendak Allah dengan kehendak pribadinya, disitulah kita bisa melihat keindahan seorang Santo Yosef dalam arti ketulusannya. Maka kalau kita belajar dari Santo Yosef, belajarlah untuk tulus dalam menjalani hidup. Hanya ketulusan saudara-saudara. Orang bisa melihat kehendak Allah. Meskipun hidupnya turun naik. Meskipun hidupnya banyak sekali goncangan demi goncangan. Meskipun doa-doanya, harapannya tidak jadi kenyataan. Karena dia melihat kehendak Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada pikirannya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan keikhlasan lagi-lagi ya. Orang baru bisa ikhlas kalau dia bisa percaya kepada siapa dia ikhlas. Kalau kita ditipu sama orang, misalnya tabungan kita udah kita tabung bertahun-tahun, nanti buat anak sekolah misalnya ya, buat anak kuliah di masa depan. Ada teman kita minjem, nangis-nangis sambil minjemnya katanya ada usaha, ada perlu gitu. Kita udah tolak, kita udah bilang nggak ada duit. Kita udah bilang duitnya buat anak sekolah nanti, tabungan kita satu-satunya, tapi nangisnya makin kejer. Akhirnya tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Ya udah deh kita pinjemin. Wah dia kan janji tuh pasti akan dibalikin deh. Kalau bisa nanti ada bunganya nggak apa-apa. Nanti bulan depan akan dibalikin. Wah mulutnya manis semanis madu bukan? Taunya dia hilang. Taunya ketika ditagih malah galakan dia. Ketika ditagih pura-pura bego. Ketika ditagih kayak kita yang punya utang sama dia. Betul apa betul? Terus dia marah sama kita. Kita difitnah katanya bungain duit. Kita difitnah katanya pelit. Kita difitnah katanya hitung-hitungan. Padahal duit kita yang dibawa lari sama dia. Nah terus Anda capek sendiri. Udahlah. Diapain juga percuma. Terus Anda bilang udah saya ikhlas gitu ya. Saya yakin nggak ada yang ikhlas dalam hal itu karena kita ikhlasnya kepada manusia yang masih bisa kita lihat itu. Yang kita bisa lihat tingkahnya, polanya. Tiba-tiba dia beli motor baru. Kan gendeknya setengah mati. Kita mau ikhlas susahnya luar biasa. Nah, kepada siapa Santo Yosef mengikhlaskan kehidupannya? Ini menjadi penting. Dia ikhlaskan hidupnya pada Allah sendiri. Pada maunya Allah. Pada rencana-rencana Allah. Kalau kita cuma ikhlas dalam mengampuni orang lain, manusia, pasangan, orang tua, anak-anak, sahabat, rekan-rekan yang pernah menyakiti kita, saya yakin sulit buat kita untuk ikhlas. Karena kita selalu ingat sama kesalahan-kesalahan dia bukan? Tapi naikkan level keikhlasan kita. Aku ikhlas karena aku percaya di balik semua lika-liku kehidupanku, Tuhan punya rencana baik. Orang-orang yang pernah kehilangan, entah itu harta benda, entah pribadi-pribadi yang dicintai, orang-orang yang pernah kehilangan jabatan,
Orang-orang yang pernah kehilangan harta benda yang dulu sangat amat bisa dinikmati, ada dalam genggaman, tiba-tiba semua terlepas. Hanya ikhlas pada Tuhan, saudara-saudara. Hati kita jadi tenang. Maka belajar dari Santo Yosef, Tuhan Yesus ajar aku untuk bisa ikhlas. Ikhlas pada kemahakuasaanmu, pada rencanamu, terjadilah padaku, bukan dengan pikiranku, bukan dengan keinginan manusiawiku, bukan dengan kedagingan dan kelemahanku, tapi keikhlasanku kuletakkan pada kehendakmu. Lalu yang kedua, saudara-saudara, orang bisa ikhlas kalau dia percaya. Nah, ini dia. Sebab kalau keikhlasan tanpa percaya, itu sama Tuhan pun menjadi sangat sulit. Jangankan sama Tuhan, apalagi sama orang-orang manusia yang seringkali bikin kita babak belur. Maka sebelum kita bisa selevel ikhlas seperti Santo Yosef, dia percaya. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia percaya ada aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan ini. Dia percaya ada rencana Tuhan yang besar di balik segala lika-liku kehidupannya. Di balik perjumpaannya dengan Maria, pertunangannya yang gagal juga, di balik Maria yang mengandung anak yang bukan dari darah dagingnya, di balik mimpi-mimpinya, di balik pelariannya ke Mesir, di balik semua yang terjadi dalam kehidupannya, dia percaya Tuhan sedang campur tangan dalam kehidupannya. Dia percaya Tuhan sedang mengarahkan hatinya. Dia percaya Tuhan sedang membongkar batu karang dalam hatinya. Betul-betul digempur untuk bisa luluh di hadapan Tuhan. Kalau sudah luluh, Tuhan, inilah hatiku. Kita buka hati kita. Hati yang percaya. Percaya bukan setengah-setengah. Percaya bukan kalau doa-doa kita dikabulin. Percaya setengah mati. Atau percaya kalau lagi ada butuhnya, kalau lagi ada permohonannya. Tetapi saudara-saudara, percaya dalam setiap waktu kehidupan kita. Saat kita di atas, saat kita di bawah, saat rezeki-rezeki kita mengalir, saat semuanya indah, termasuk ketika saat semuanya sedang tidak baik-baik saja. Persis yang dialami oleh banyak penonton Bible Learning mungkin saat ini. Ya Romo, saya sedang tidak baik-baik saja. Orang yang saya cintai malah berkhianat, Romo. Orang yang saya sayangi malah menjauh, Romo. Usaha yang saya pupuk sekian lama, Romo, hancur dalam sekejap, Romo. Semua investasi gagal total, Romo. Pekerjaan bukannya dapat malah hilang, Romo. Gaji, rejeki bukannya tambah naik malah tambah surut, Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, percaya, percaya, percaya. Percaya sama Tuhan itu beda sama percaya sama manusia. Manusia bisa tipu-tipu dengan mulut manisnya. Manusia bisa berubah. Hari ini tempe, besok kedelai. Manusia bisa pelintat-pelintut. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang bisa dipercaya. Kredibel. Kepadanya hati kita percaya. Maka ya Tuhan, kepadamu hatiku percaya. Aku akan jalani kehidupanku dengan sekuat tenagaku. Dalam porsiku aku tetap mau percaya sampai akhir kehidupanku. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan rasa percayaku ini. Dan Tuhan akan menjaga kita betul-betul. Tuhan tahu bagaimana supaya iman kita itu dewasa. Iman kita itu kuat dan kokoh. Dengan segala macam lika-likunya, Tuhan percaya kita akan melewati semua kesulitan-kesulitan itu. Karena apa? Tuhan juga percaya sama kita. Seperti Tuhan percaya sama Yosef untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya. Maka Tuhan juga percaya sama kita memberikan tugas-tugas yang mungkin buat kita, waduh berat banget ini. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, setelah dia percaya, sebelumnya dia itu sadar akan tanggung jawabnya. Siapa di sini yang sering ngeluh akhir-akhir ini? Siapa di sini yang sedang tidak baik-baik saja hidupnya?
Siapa di sini yang doa-doanya berlainan dengan kenyataan yang diterimanya? Ya Romo, anak-anak saya Romo. Aduh, Romo. Ya Romo, suami saya Romo. Istri saya Romo, macam-macam Romo. Orang tua saya Romo sakit-sakitan Romo. Usaha saya kok dari bulan kemarin Romo kayaknya kok lebih susut Romo. Banyak orang sedang mengeluh kehidupannya akhir-akhir ini. Siapa? Bisa jadi Anda. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengeluh? Belajarlah dari Santo Yosef, yaitu dia sadar akan tanggung jawabnya. Besarnya tugas, sulitnya tanggung jawabnya yang harus dihadapinya. Santo Yosef sadar, memang sulit menerima Maria hamil itu, sulitnya setengah mati. Makanya dia mau menceraikan diam-diam. Tetapi dia sadar, oh iya ya, aku sedang dilibatkan oleh Tuhan dengan tanggung jawab ini. Semua ini adalah tanggung jawab yang harus aku jalani. Jadi saudara-saudara, betapapun besar kesulitan kita, betapapun banyaknya orang yang menyulitkan kita, lika-likunya, jatuh bangunnya, sadarilah saudara-saudara, ini adalah tanggung jawabku. Aku akan ikhlas menjalani tanggung jawabku. Karena hidup itu bukan soal berhasil atau tidak berhasilnya kita, tetapi bagaimana kita menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman ini. Sebagai orang tua, ngurus anak, sebagai istri, ngurus suami yang lagi sakit, sebagai suami yang lagi ngadepin istri yang lagi macam-macam misalnya. Seorang anak yang lagi ngurusin orang tuanya yang lagi sakit-sakitan. Sadar, ini tanggung jawab kita. Kita nangisin, kita keluhin setiap hari, kita bawelin, kita ocehin. Tetap harus jalanin bukan? Maka ya udah. Habiskan energi kita untuk melakukan tanggung jawab itu. Daripada kita menghabiskan energi kita pada keluh kesah, omongan yang bikin kita meratap setiap hari. Jangan saudara-saudara. Lalu yang terakhir adalah Santo Yosef ini, dia bisa bertanggung jawab, sadar akan tanggung jawabnya, dia bisa percaya, dia bisa taat dan setia, dia bisa ikhlas. Karena apa? Karena dia lebih banyak mendengar firman, mendengar kata-kata Allah daripada mendengar suara hatinya sendiri, daripada mendengar keinginan manusianya sendiri, daripada mendengar egonya sendiri. Dia lebih menaklukkan dirinya di bawah kehendak Allah. Maka kata-kata malaikat yang menjadi perwakilan Allah, dia dengar dan dia jalani. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, hebatnya seorang Santo Yosef. Tidak heran Santo Yosef diangkat menjadi pelindung keluarga kudus. Tidak heran Santo Yosef bisa menjadi pelindung atau santo bagi banyak orang. Saya sangat bersyukur karena dengan Santo Yosef menjadi pelindung saya betul-betul digempur dalam keikhlasan. Saya digempur betul-betul, dididik betul-betul oleh Tuhan bagaimana menjalani tanggung jawab saya yang besar. Kadang-kadang terbebani, iya. Kadang-kadang Tuhan, apa bisa Tuhan? Tugas yang ini baru selesai, dapat lagi tugas yang lain. Begitu terus. Tapi saya sadar, belajar dari Santo Yosef, jalanin aja udah. Ada kepercayaan, ada tanggung jawab, keikhlasan. Saya bisa ikhlas, belajar dari Santo Yosef, karena saya mencoba untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Itu kuncinya saudara-saudara. Maka yuk mulai dari baca firman Tuhan. Mulai sadar akan tanggung jawab. Mulai jalanin aja udah dengan sebuah ketaatan. Dengan rasa percaya. Lalu ujungnya adalah ikhlas. Hanya dengan keikhlasan. Tuhan, ku serahkan Tuhan. Ku serahkan. Ku percaya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pesta Santo Yosef, terima kasih semua ucapan-ucapan Anda di kolom komen. Bye-bye. Doa kepada Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, Kepala Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Biarlah dengan teladan-Mu, kami boleh sampai kepada Yesus dan mencintainya seperti Engkau mencintai putra-Mu ini. Bila ditimpa bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami.
Bila kami menghadapi keraguan, kegoncangan, dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar jangan sesat. Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya dan hidup kami, jagalah kami, jangan sampai kami menjadi sombong dan kurang waspada. Bantulah kami membina keluarga kami yang dijiwai semangat cinta kasih, keakraban, dan keterbukaan antar semua anggotanya. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus, anak-Mu sendiri, dan yang menjadi contoh bagi kami semua. Akhirnya kami mohon berkat dan restu-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus, Tuhan kami, yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga kita diberkati dengan kekuatan Allah, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami.